Sang juara, apa kabarnya nih di minggu kedua di tahun 2023? Pastinya tetap semangat dan juga sehat ya. Nah, kali ini Jabar Sport Juara hadir, sebenarnya ini program oratif, namun di tahun ini berganti nama menjadi Jabar Sport Juara. Masih menghadirkan informasi seputar dunia olahraga di Jawa Barat. Informasi di episode kali ini mengenai prestasi dunia olahraga di Jawa Barat yang memang masih didominasi kota kabupaten berlabel B. Wah, kira-kira kenapa ya? Ini dia liputannya. Tidak dipungkiri, berbicara percaturan olahraga Jawa Barat, kota kabupaten berlabel B masih berada pada posisi elit. Contoh dari pelaksanaan multi-event Pekan Olahraga Provinsi 14 Jawa Barat November 2022 lalu. 1 hingga 6 klasemen medali diduduki duo Bandung, duo Bekasi, dan duo Bogor. Pada multi-event Jawa Barat yang terbilang terbesar dan melelahkan, kembali ada pergeseran singgasana gelar juara umum. Kota Bandung sudah 10 kali memuncaki klasemen medali dalam 2 pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi terakhir ini, yakni 13 dan 14 harus rela direbut Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Pada Porprov 14 Jawa Barat yang dilangsungkan di 10 kota kabupaten, plus membengkaknya nomor pertandingan yang mencapai 1000 nomor dari 76 kecabangan olahraga. Kabupaten Bekasi tampil dominan dengan raihan 189 medali emas, 139 perak dan 123 perunggu. Diikuti Kabupaten Bogor 139 emas, 130 perak, dan 123 perunggu. Kota Bandung menempati posisi ketiga, 121 medali emas, 116 perak, dan 158 medali perunggu. Keterangannya ini sangat mengharukan dan sangat mengagumkan. Ya. Kabupaten Bekasi di Porda 2022 ini menghasilkan banyak medali, khusus di cabang renang ya, dengan atlet-atlet handal kita. Terutama Dwi ini sudah high track 50, 100 dan 200 pecah rekor Porda dengan pelatihnya juga Ida Brasuki ya. Kemudian kita akan bina terus atlet-atlet Kabupaten Bekasi sampai Olimpiade pun kita dukung. Urutan 4 hingga 6 klasemen medali diduduki Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kota Bogor. Kota Bekasi merebut 77 medali emas, 85 perak, dan 116 perunggu. Kabupaten Bandung 73 emas, 63 perak, dan 86 perunggu. Sementara Kota Bogor 73 emas, 59 perak, dan 73 perunggu. Dominasi prestasi olahraga Jawa Barat yang masih bertumpu pada kota kabupaten berlabel B sudah bergulir dalam beberapa dekade. Kondisi ini tidak lain adanya kolaborasi antara KONI, eksekutif, dan legislatif, terutama dalam memberikan dukungan hibah yang proporsional dalam pembinaan dan peningkatan prestasi.
dukungan dana hibah yang proporsional, mengingat pembinaan untuk menuju prestasi yang diharapkan membutuhkan operasional yang tidak kecil. Terlebih melihat dari teknologi olahraga yang dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan. Kondisi ini harus diikuti dan menjadi acuan sehingga dunia olahraga di daerah pun mengalami perkembangan prestasi. Jargon Jabar Juara untuk Indonesia memiliki makna luas untuk memotivasi Kota Bandung memberikan kontribusi prestasi yang tidak hanya bersifat lokal, namun juga nasional. Ini tentunya memiliki konsekuensi untuk meraih prestasi yang menjadi kebanggaan, membutuhkan proses panjang dan sistematis. Berbeda bila ingin meraih prestasi secara instan. Kita tinggal membeli atlet jadi di luar binaan asli daerah. Meski berhasil meraih prestasi yang diinginkan, namun itu hanya sebuah kebanggaan semu. Di setiap pelaksanaan multi-event, baik nasional maupun provinsi, seperti Porprov 14 Jawa Barat lalu, kerap mengalami pergeseran nilai-nilai olahraga amatir. Contoh, jual beli atlet dari daerah yang satu ke daerah lain, kerap menjadi warna dari pelaksanaan multi-event. Meski cara tersebut diperbolehkan, namun cara tersebut dinilai kurang sportif, terlebih bila mutasi itu tidak sesuai dengan aturan. Alhamdulillah, Kota Bandung itu menempati posisi yang ketiga dengan raihan medali 121 medali. 121 medali emas, kemudian 116 perak, 158 perunggu. Nah, ini memang hasil ini terpaut cukup jauh dengan Kabupaten Bekasi yang memperoleh medali 189. Baik. Dan di posisi kedua ada Kabupaten Bogor dengan 139. Nah, tentu ini terkait dengan berbagai persoalan persoalan yang terjadi di Porprov, baik dari mulai persiapan, panitia penyelenggaraannya, maupun persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan teknis yang berkaitan dengan Porprov tersebut. Ya, kita bukan mencari alasan, tetapi inilah yang terjadi di Porprov kali ini, di mana banyak sekali proses-proses mutasi atlet yang terjadi tanpa seharusnya. Harapannya bahwa memang pelaksanaan Porprov itu harus sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan, gitu ya. Misalnya dimulai dari babak kualifikasi. Jadi babak kualifikasi itu betul-betul menyaring atlet-atlet yang sangat potensi, gitu ya. Jadi agar pada saat Porprov itu betul-betul mereka atlet yang berkualitas. Mutasi atlet yang tidak sesuai aturan kembali mewarnai pelaksanaan Porprov 14 Jabar. Kasus pemanfaatan atlet belian untuk daerah tertentu tanpa mengikuti aturan mutasi yang benar, diantaranya di cabang sepatu roda dan skateboard. Ya, kalau bicara Kota Bandung ya alhamdulillah ya, sekarang ada peningkatan kita kaitan dengan masalah prestasi kita gitu. Walaupun itu tadi bicara Kota Bandung atau bicara daerah lain itu ya tadi non tenisnya banyak atlet-atlet yang kalau bahasa kita siluman. Yang tiba-tiba datang pas pelaksanaan gitu ya. Itu bahasanya siluman. Okay, ya, siluman yang tapi kan saya selaku ketua Perserosi Jawa Barat tidak dilibatkan di Porprov ini gitu ya. Itu sudah diberi kewenangan kepada TD dan tuan rumah. Okay. Nah, jadi ada persoalan berkaitan dengan tadi masalah mutasi, masalah aturan, masalah persiapan kita salah itu. Nah, kita nggak dilibatkan gitu, jadi ya kita serahkan ke TD. Okay. Tapi persoalannya di TD juga mentah lagi nih, nah, diserahkan lagi ke KONI Jawa Barat melalui tim keabsahan itu ya. Jadi keputusan kita terakhir ya udah, kalau memang itu salah satu mekanismenya yang
harus diikutin ya. Ya kita Kota Bandung ya, mau apa lagi ya? Kita mau protes juga percuma, habisin waktu juga gitu. Diharapkan meski mutasi atlet dari daerah satu ke daerah lain akan kembali mewarnai multi-event olahraga di tanah air. Namun proses itu harus sesuai dan tegakkan aturan yang disepakati, sehingga tidak menimbulkan akses dan ekses negatif baik kepada atlet maupun induk organisasi cabang olahraga dan KONI bersangkutan. Keluarga berencana. Semua pasti gagal, palsu. Berhitung, mulai. Pengen lihat talk show yang gak itu aja? Pengen nonton humor segar? Bareng Sule, Ogi dan kawan-kawan. Daripada hambar, mending kita nobar. SOE Show, pukul 17 hanya di TVRI Jawa Barat. Kan ada 3, kok ujungnya di 2? Coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang solih dan solihah, ngaji bareng yuk dengan Kak Nisa dalam program ngaji online di TVRI Jawa Barat. Nama saya Akila Adahan Nurama Lakani. Akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Yang mana sudah keren, makrojul hurufnya sudah betul. Tinggal penyempurnaan harokat dan juga penyempurnaan satu sifat huruf di huruf shad. Amaya mal misqala darratin khairan yarah. Agar juga dia jelas membedakan antara ain dan hamzah. A'malahum. Ayo kita latihan adik-adik. Kasih tahu bapak dan ibu guru adik-adik untuk menghubungi nomor di bawah ini ya. Bagi adik-adik yang mengajinya baik dan benar akan mendapatkan hadiah Rp500.000. Kakak tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini.
Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital! Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya, sang juara informasi olahraga lainnya yaitu seputar seni bela diri Karate Do Funakoshi di Jawa Barat yang terus memberikan warna dalam pembinaan olahraga generasi muda ke arah yang lebih positif. Meski tidak sebesar dan setenar perguruan karate yang menjadi langganan kontribusi prestasi baik lingkup Jabar maupun nasional, namun perguruan ilmu seni bela diri Karate Do Funakoshi Jawa Barat tetap memberi warna pembinaan generasi muda ke arah yang lebih positif. Sebagian besar fokus pembinaan pada anak-anak usia sekolah, mulai tingkat dasar, menengah, hingga SLTA. Dari kegiatan ekstrakurikuler, Funakoshi memperkenalkan seni bela diri karate kepada anak-anak. Seperti perguruan karate lainnya, Funakoshi juga melaksanakan ujian secara periodik untuk promosi kenaikan tingkat anak didiknya. Dipusatkan di Pusdai Jawa Barat, sebagai home base-nya Funakoshi, sekitar 400 karateka dari Q10 hingga Q1 mengikuti ujian kenaikan tingkat. Ketua Majelis Sabuk Hitam Funakoshi Jawa Barat Yasir Kelana menyatakan perguruan karatenya tidak pernah lelah membina generasi muda ke arah yang lebih positif. Meski prestasi menjadi ukuran keberhasilan dalam pembinaan, namun membentuk karakter generasi muda yang sportif, jujur, berakhlak, sopan, patuh dan hormat kepada orang tua adalah yang utama. Menurut untuk Funakoshi, untuk tingkat SD itu adalah pembinaan, pengenalan karate untuk menambah wawasan dan menyalurkan bakat anak-anak di SD. Sudah lewat 1 tahun itu ikut O2SN, ikut kejuaraan karate antar pelajar yang diadakan oleh Forky dan instansi yang lainnya. Funakoshi ikut kejuaraan seperti Dikjas di Cimahi, kejuaraan antar perguruan Forky, dan juga untuk Siliwangi Cup yang bulan Januari ini ikut serta. SDM memang perlu tenaga yang handal. Sementara ini masih ada kekurangan. Insya Allah untuk mengejar seperti perguruan yang lain, untuk mengejar dan partisipasi dalam kejuaraan. Target kalau bisa maksimal 2 tahun. Jawa Barat 89 di Kota Bandung, se-Jawa Barat tahun 92. Sampai sekarang kurang lebih 19 tahun. Funakoshi berharap ke depan bisa melahirkan karateka potensial guna bersaing dengan karateka dari perguruan lain yang telah punya nama besar di dunia perkaratean Jawa Barat. Konteksnya gini, ketika
yang namanya karate di sekolah merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan ekstrakurikuler ini sudah berjalan hampir sudah lama ya. Dalam konteksnya kalau di SD kami, di SD 043 Cimuncang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Nah, ini dukungan yang luar biasa dari peran kepala sekolah berkenaan dengan mendukung kegiatan ekstrakurikuler seperti ini. Karena memang simbiosis mutualisme. Ketika ada karate, di sana ada kejuaraan yang namanya O2SN atau pertandingan antar pelajar. Itu sangat dibutuhkan bagi kami sebagai sekolah. Gitu. Jadi intinya kami bekerja sama dengan Punakosi Jawa Barat, Pak Yase dan lain sebagainya agar bisa mendidik anak sesuai dengan bakatnya. Intinya setiap anak punya bakat dan talenta masing-masing. Ada yang talentanya di seni, ada yang talentanya di karate. Yang mudah-mudahan dari bibit-bibit unggul yang ada di SD 043 Cimuncang khususnya, umumnya dari para peserta karate yang lainnya bisa muncul di Kota Bandung sebagai juara di tingkat nasional. Biasanya sekolah itu memberikan reward penghargaan kepada mereka-mereka yang berprestasi. Ya, konteksnya bukan hanya karate. Jadi di setiap berbagai macam ekstrakurikuler yang ada di sekolah, ketika anak itu berprestasi, agar anak itu tergugah, mereka diberikan reward oleh sekolah. Namanya prestasi pengembang itu akan berjalan seiring dengan konteks di lapangan gitu. Ketika mereka terutamalah dukungan dari orang tua sungguh-sungguh terhadap anaknya berkenaan dengan karate, insya Allah bibit-bibit unggul akan tumbuh seperti itu. Memanfaatkan momen aktivitas dan fasilitas menyenangkan, baik melalui program latihan maupun saat ujian kenaikan tingkat, berdampak terhadap tingkat kebugaran dan kesehatan anak. Ini tentunya berpengaruh positif terhadap kesemangatan anak dalam mengikuti proses belajar mengajar di bidang akademik. Alhamdulillah, terima kasih, muridnya semakin banyak. Ya, semoga muridnya berprestasi semua. Iya. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah saya pernah ikut kejuaraan Kasedikjas, juara 3. Setiap hari lah belajar lagi terus dan belajar. Gitu. Iya. Siapa namanya siapa? Zufar. Zufar senang kumpul-kumpul berlatih karate. Senang. Pingin bisa latihan sama-sama. Jadi juara juga. Sudah ikut kejuaraan? Belum. Nah, jadi harus seperti apa itu ikuti kejuaraan? Berarti terus ya? Iya. Zufar dari SD mana? SDN Sukaluyu. Sabtu. Kalau itu di sekolahan, kalau sekarang ya Pusdai. Oh, ini siapa namanya? Hatur. Oh, tetapi senang dengan karate? Senang. Apa yang jadi senang di karate? Latihannya bersama-sama. Naik sabuk. Ya. Jadi sekarang sabuknya sabuk putih. Mau naik sabuk apa? Kuning. Ya. Hormat karate. Os. Rencananya di 2023, Punakosi akan memberi peluang prestasi para karatekanya dengan mengikuti beragam kejuaraan antar perguruan. Wah, nggak kerasa nih sang juara. Ayu udah nemenin sang juara semuanya selama 30 menit ke belakang. Nah, nantikan informasi-informasi seputar dunia olahraga lainnya di Jawa Barat dalam Jabar Sport Juara di minggu depan. Tayang setiap Sabtu dan juga Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Jawa Barat. Sampai jumpa.